Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang regulasi donor ginjal. Seperti kita tahu pemirsa dan juga Dika, beberapa waktu belakangan ini Indonesia dikejutkan dengan banyaknya sekali kasus jual beli ginjal yang memang sebenarnya itu sudah sangat dilarang, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Di Indonesia sendiri ada seperti di Garut Selatan, kemudian Bandung dan beberapa wilayah lainnya. Oke, sebenarnya ini donor organ tubuh memang kalau memang dibutuhkan secara medis ya memang harus dilakukan, tapi jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memperkaya diri ya kan. Betul Itu sekali, memang harus dengan nilai kemanusiaan, bukan nilai komersialnya. Nah, untuk membahas tentang regulasi dari donor ginjal ini sendiri, telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Dr. Trihesti Widyasuti SPM MPH selaku Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes RI dan juga Dr. Tunggul Desi Tumorang SPPD KGH selaku dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan ginjal hipertensi. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Masyarakat Indonesia kembali dikejutkan dengan pemberitaan kasus jual beli ginjal yang terjadi di Kabupaten Garut Selatan, Bandung Selatan, dan Soreang, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Kasus ini tentu mencoreng kode etik kedokteran yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan hukum. Dari sisi medis, donor organ tubuh seperti mata, ginjal, dan hati memang diperuntukkan untuk menolong nyawa orang lain yang sudah dalam kondisi kritis. Namun dalam pelaksanaannya, banyak pihak lain yang mencari keuntungan dari proses donor organ tubuh secara ilegal. Padahal hukum di negara manapun termasuk Indonesia jelas-jelas melarang jual beli organ tubuh yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Penyalahgunaan donor organ tubuh ini disebabkan oleh kurangnya pendonor organ yang resmi di Indonesia. Selain itu, belum diterbitkannya perundang-undangan khusus mengenai prosedur donor ginjal menjadi celah dalam kegiatan jual beli organ secara ilegal. Menurut para praktisi kesehatan, selain penegasan undang-undang mengenai transplantasi dan prosedur donor organ tubuh, pembuatan lembaga khusus donor organ juga menjadi solusi dalam mencegah tindak kejahatan di ranah medis. Ya, ini memang kalau dikomersialkan terjadi banyak risiko yang mungkin saja terjadi. Dan memang sangat-sangat tidak manusiawi Kak. Saat Sangat organ tidak tubuh dan manusiawi. untuk menolong nyawa seseorang harus dikomersialkan. Betul sekali. Langsung kita sapa narasumber kita hari ini. Halo dok. Selamat pagi. Dr. Hesti dan juga Dr. Tunggul. Selamat Oke, datang kita di ke Indonesia. Dr. Hesti dulu ya. Dr. Hesti ini kalau kita lihat Kapolri Badrodin Haiti sudah menjelaskan bahwasanya harus ada regulasi khusus untuk donor ginjal. Nah, sebenarnya undang-undangnya sudah ada belum sih tentang transplantasi ginjal ini sendiri, khususnya di ginjal? Kalau yang khusus nggak ada, tapi ini untuk transplantasi organ. Jadi ada di Undang-Undang Kesehatan pada nomor 36 tahun 2009 itu jelas di situ sudah diatur tentang transplantasi organ. Jadi dimungkinkan pasien itu mendapatkan transplantasi itu untuk kesehatan, untuk meningkatkan kualitas hidupnya pasien dan sebagainya. Itu sampai penggunaan sel punca itu sudah diatur di dalam situ, diperbolehkan gitu. Oh, bahkan sampai stem cell-nya ya? Iya, Sel jadi puncanya pun boleh. sudah diatur Jadi di situ ya ya. di Oke. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Oke, untuk bicara tentang kasus yang baru terjadi belakangan ini, sejauh mana sudah tindak lanjutnya? Sejauh ini kalau kami hanya di internal rumah sakit itu sudah ada prosedur dan sebagainya. Ya, kalau tentang penjualan ginjal itu kan di luar sistem. Ya, jadi betul-betul kami hanya di prosedur di internal itu yang diatur. Rumah sakit sendiri sudah punya sistem di mana ada timnya itu dibagi tim advokasi, ada tim ginjalnya sendiri transplantasi, tim transplantasi dan itu di luar sistem. Jadi intinya bahwa kalau diperjualbelikan itu tidak diperbolehkan ya, memang sangat-sangat dilarang sangat ya. dilarang Sangat dan dilarang. memang transplantasi ini digunakan betul-betul hanya untuk kesehatan kemanusiaan dan itu berdasarkan keikhlasan, tidak boleh ada tekanan dari manapun dan tidak boleh dikomersialkan. Baik, kalau kita berbicara tentang saat ada penyimpangan, berarti ada celah di situ ya Bu ya. Kalau memang prosedurnya sangat mudah untuk mendapatkan organ untuk ditransplantasi, mungkin celah ini tidak akan sampai ada. Nah, ini kenapa bisa dimanfaatkan? Apakah memang sangat sulit prosedurnya atau memang pendonornya yang sangat langka? Sebetulnya bukan sangat sulit atau bagaimana, itu sudah ada aturannya. Jadi teman-teman di rumah sakit sendiri nanti bisa dijelaskan oleh Dokter Tunggul bagaimana prosedur bahwa transplantasi ginjal ini berlangsung. Jadi dari mulai pendonor itu
di tim advokasi dan sebagainya. Di situ sudah istilahnya diinvestigasi bahwa betul-betul tidak ada paksaan, tidak ada tekanan dari manapun dan bukan komersial ya. Jadi dan donor pun tidak boleh dieksploitasi gitu. Ya, jadi betul-betul ini sudah ada aturannya. Kalau itu seandainya celah itu digunakan di luar tim tersebut kan mungkin itu yang perlu kita kendalikan. Kita saat ini hanya di internal. Kemudian ada tim nanti tim transplant sendiri. Jadi di luar sistem itu yang jadi memang sebenarnya harusnya sesuai koridornya saja ya berjalan ya. Sekarang kita ke Dokter Tunggul. Dokter Tunggul, ini kalau kita lihat data dari 2013 sampai 2015 menunjukkan bahwa tingkat atau jumlah transplantasi ginjal khususnya itu meningkat drastis. Dan kalau kita boleh mengutip istilah ekonomi stock and demand ya, kemudian banyak yang memang butuh, akhirnya terjadi jual beli ginjal ini. Nah sebenarnya seperti apa Dokter Tunggul melihat fenomena yang terjadi saat ini? Ya, saya kira sebenarnya kan kita sudah tahu sebenarnya transplantasi ginjal sudah dari sejak 77 kita lakukan di Jakarta. Memang belakangan kelihatannya lebih banyak ya. Mungkin ada perubahan-perubahan paradigma di masyarakat juga ya. Karena sebenarnya dulu itu kita lakukan itu sangat mempunyai aturan-aturan. Dan sekarang juga aturan itu tetap dilakukan. Seperti yang Dr. Hesti bilang tadi, sebenarnya kita dari tim transplantasi ginjal itu terdiri dari multidisiplin. Sangat banyak orang terlibat di situ. Dan itu sudah melakukan seleksi secara medis tentunya. Seleksi medis itu meliputi persiapan, kemudian operasinya, bahkan pasca operasi. Jadi itu yang kami lakukan. Memang tim transplantasi itu tidak ada hubungannya dan tidak mempunyai korelasi juga dengan tim rekrutmen organ. Enggak, kami mempersiapkan dari segi medis. Ya, tim penyakit dalam umumnya yang menyiapkan bahwa seseorang yang sudah gagal ginjal tahap akhir melakukan dialisis, maka pilihan yang paling ideal tentu adalah transplantasi. Karena itu memberikan fungsi yang menyeluruh, bisa kualitas hidupnya lebih baik. Itu kalau kita melihat ternyata tim medis hanya berfungsi sebagai melakukan tindakan. Memang prosesnya panjang ya doknya. Nah, kira-kira proses dari awal sehingga terjadinya transplantasi itu seperti apa sih dok? Jadi kita harus siapkan. Yang pertama, tidak semua orang yang gagal ginjal atau yang dialisis itu layak untuk ditransplantasi. Juga tidak semua donor layak untuk menjadi donor. Jadi persiapannya itu bisa makan 1 sampai 2 bulan. Ya, dipersiapkan donornya. Terutama donornya itu yang paling kita anjurkan tentunya adalah yang mempunyai hubungan langsung, related ya. Related living donor itu memberikan hasil yang baik juga jangka panjang. Nah, umumnya juga akan cocok. Jadi itu akan kita periksa tetap diseleksi bahwa dia sesudah memberikan ginjalnya yang bersangkutan akan tetap hidup normal sehat tanpa obat-obatan. Jadi kalau ada faktor risiko, ada sesuatu yang diderita sama dia penyakit, itu tidak akan mungkin layak menjadi donor. Jadi seleksi itu sangat ketat. Juga yang menerimanya, resipien itu, juga kita persiapkan. Jadi butuh waktu cukup panjang untuk mempersiapkan ini. Dan pada setiap stage itu, kita selalu berkontribusi untuk tidak melanggar etika profesi, apalagi hukum. Jadi kita memang selalu mencoba menanyakan hubungannya. Tapi kalau related, agaknya sih tidak terlalu sulit ya. Non-related itu, tapi selalu kita tanyakan. Dan kalau kita mempunyai kecurigaan bahwa ada memang unsur itu, maka tim dokter tidak akan pernah melakukannya. Nah ini kan saat istilahnya transplantasi ilegal yang bisa dibilang, ini kan padahal prosesnya sangat panjang untuk melihat kecocokan dari pendonor ataupun yang menerima. Berarti saat mereka menerima secara ilegal, apakah masih melalui tahap itu dan apakah resikonya? Kita akan bahas setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.